Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 Al-Kindi? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, pagi ini kita belajar didikan agama Islam dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Bu Ani yakin banyak di antara kalian yang sudah hafal lagu Asmaul Husna. Silakan boleh diingat sambil mendendangkannya ya. Salah satu cara mengenal Allah bisa dengan melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. Terdapat 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari 4 nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit, yang maha mematikan. Allah berfirman dalam kitabnya, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian itu tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kita bisa bahagia bila mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki kepada semua makhluknya. Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Artinya, Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, kalian sebagai siswa kelas 5 juga harus dapat melakukan hal-hal yang mandiri seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari pakaian sekolah sendiri, mengambil dan memakainya sendiri, kemudian sarapan, menyiapkan sendiri, dan berangkat sekolah. Sifat terakhir yang kita pelajari yaitu Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Nah, materi berikutnya setelah mengenal Asmaul Husna adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad,
dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di tanah Kanaan. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem. Yang keempat dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang dikenal dengan nama Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Kitab-kitab Allah berisi ajaran-ajaran terpuji, yaitu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Hablum minallah dengan beribadah, dengan berdoa, kemudian ajaran hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas, dengan saling membantu, saling menolong, saling menghormati. Kemudian juga berisi ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, yaitu dengan merawat, memberi makan, dan ajaran terpuji kepada diri sendiri, bagaimana cara kita merawat diri kita. Nah, anak-anak, agar lebih memahami lagi, silakan kalian baca buku paket PAI halaman 13 sampai 17. Semangat belajar, selalu optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.